إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Kali ini materi kita adalah lanjutan dari part sebelumnya yang akan membahas tentang iman kepada hari kiamat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran umum dari hari kiamat serta sedikit ayat tentang hari kiamat menurut Al-Quran. Materi kita lanjutkan, yaitu gambaran hari kiamat menurut Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah." Maka apabila sangkakala ditiup, peniup sangkakala malaikat Israfil namanya. Malaikat Israfil ini sudah siap untuk meniup sangkakala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau hidup sangat sederhana sekali? Kemudian tidak terlalu mencintai dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana aku akan mencintai dunia? Sementara malaikat Israfil sudah siap dengan sangkakalanya, tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, gambaran dari kiamat ini adalah bumi dan gunung-gunung dihancurkan, dibenturkan. Satu gunung meletus saja sudah membuat heboh luar biasa ya. Nah, ini gunung-gunung semuanya dihancurkan, dan kiamat kubro ini bukan hanya bumi yang hancur, tapi seluruh alam semesta. Karena pada hari ini hari kiamat, kemudian terbelahlah langit menjadi belah. Ini gambaran menurut surat Al-Haqqah. Kemudian gambaran lainnya di dalam surat-surat yang lainnya seperti Al-Qari'ah ayat 4-5, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Anai-anai itu gambarannya seperti bulu-bulu kecil begitu ya, atau mungkin kalau kalian punya bantal yang isinya kapuk, itu dibelah, kemudian kapuknya diambil, dihambur-hamburkan ke atas, itu bertebaran seperti itu. Dan itu bukan kapuk pada hari itu, tapi manusia. Saking luar biasanya gambarannya, ini menurut Al-Quran, dan kita yakini Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bohong. Yang tidak mungkin bohong dengan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin bohong dengan janjinya. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Satu gunung buat heboh, gunung-gunung banyak gunung, luar biasa. Langit pun menjadi pecah belah dalam surat Al-Muzammil. Jadi tidak hanya bibir saja yang pecah belah ya, langit pun bisa menjadi pecah belah, terbuka. Lalu ditiupkan sangkakala, maka matilah yang di langit dan di bumi. Jadi tiupan pertama untuk mematikan siapa yang di langit dan di bumi. Ya matinya dengan beragam itu. Ada yang mati dengan kehancuran bumi, ya berarti kematiannya tidak kematian biasa, kematian yang luar biasa. Kalau yang di langit, siapa yang di langit? Ya para malaikat, para nabi. Kok ada para nabi di sana? Iya, waktu Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj kan, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Isa, dan seterusnya sampai dengan langit keenam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, semua yang di langit meninggal dunia kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kalau kalimat ini kita pahami, berarti ada yang Allah kehendaki untuk tidak meninggal pada hari kiamat itu. Siapa pertanyaannya? Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Mungkin malaikat Israel tidak Allah matikan, mungkin Israfil sendiri tidak Allah matikan, ya kan, karena tugasnya meniup sangkakala. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa malaikat Israel juga akan mati, malaikat Israfil juga akan mati. Lalu kemudian Allah nanti yang akan menghidupkan pertama kali adalah malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Lalu sangkakala yang kedua ditiup itu, manusia kembali bangkit dari alamnya masing-masing, dari kuburnya masing-masing. Untuk menuju mana? Untuk menuju padang mahsyar. Nah, ini gambarannya. Pertama kali ditiup, alam semesta hancur. Ditiup kedua kali, Allah membangkitkan manusia. Nah, kebangkitan manusia ini seperti apa? Kebangkitannya itu apakah ruhnya saja atau dengan jasadnya juga? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Rushd dan Imam Al-Ghazali. Kalau Ibnu Rushd lebih meyakini bahwa bahwa bangkitnya manusia itu hanya rohnya saja, ya, hanya rohnya saja. Tapi Imam Al-Ghazali berpendapat berbeda bahwa manusia nanti meninggal dalam kondisi ruh dan jasadnya. Walaupun dia meninggal di laut, udah hilang jasadnya, terbakar, atau apapun kondisi meninggalnya, dimutilasi dan sebagainya, itu semuanya Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa untuk membangkitkan. Allah dalam kondisi dengan jasadnya. Mana yang benar ini? Mana yang benar? Wallahu a'lam, ya, nanti buktikan sendiri coming soon, ya, di padang mahsyar nanti. Setelah dibangkitkan kita berkumpul, ya, macam-macam kondisi berkumpulnya. Ada yang sesuai dengan macam-macamnya, nanti ada yang sesuai dengan benderanya. Nanti yang suka tahajud akan berkumpul dengan bendera tahajud, yang suka sedekah, ya, nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang suka bersedekah. Yang mati dalam kondisi berjihad fisabilillah, dia akan berkumpul dengan sesamanya. Alam dengan yang maksiat pun nanti mungkin berkumpul dengan sesama ahli maksiat, begitu ya. Untuk apa berkumpul di sana? Huru-haranya luar biasa, matahari di atas jengkal kepala manusia, sebagai gambaran bahwa kondisinya di sana sangat panas luar biasa. Berkumpul di sana dalam kondisi telanjang, walaupun seperti itu manusia tidak akan berpikiran negatif karena yang dia pikirkan adalah nasib dirinya masing-masing. Nah, amalnya nanti akan dihisab, mana baiknya, mana buruknya, misalkan 5 karung baiknya, kemudian dua karung buruknya. Setelah dipisah, dihisab, dihitung, lalu kemudian ditimbang mana yang lebih berat. Nah, ini yang akan menentukan nanti berupa kitab panduan yang akan kita terima di kanan atau di kiri. Lalu kita akan melewati suratul mustaqim, surga atau neraka. Gambaran lebih detail nanti di slide selanjutnya, ya. Selanjutnya ini adalah 12 ramalan kiamat yang gagal. Jadi pernah muncul beberapa ramalan kiamat. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwa ternyata kiamat itu tidak hanya diyakini oleh umat Islam, ya, tapi juga kalangan-kalangan lain juga mempercayai adanya kiamat. Walaupun mungkin versi kiamatnya berbeda-beda. Bisa jadi versi kiamat mereka adalah versi kehancuran bumi, atau mungkin juga kehancuran seluruh alam semesta, bisa jadi. Nah, ini macam-macam kiamat yang pernah terjadi, ramalan kiamat yang pernah terjadi dan gagal, ya. Ada dari Inggris, bahkan dari tahun abad ke-19, ya kan. Tahun kiamat Mormon ini sebuah sekte, ya, sekte dari agama Kristen. Komet Halley yang katanya akan menabrak bumi tapi ternyata tidak terjadi. Petro Benson ini seorang pejabat di Amerika. Kemudian sekte Gerbang Langit, Nostradamus, seorang peramal, Y2K ini katanya komputer tidak bisa lagi membedakan angka di dalam diri komputer, sehingga dia nanti akan mengakibatkan rudal keluar dari tempatnya karena tidak bisa membedakan tahun di 1 Januari 2000. Kemudian 5 Mei 2000 musim gugur, Harold Camping, dan yang terakhir, bukan terakhir sih, mungkin ada lagi nanti, ya, orang-orang iseng yang membuat ramalan ini. Suku Maya difilmkan bahkan ini dengan judul yang sama 2012. Bagi yang pernah menonton mungkin lebih tahu. Film ini menceritakan, kalau Pak Rian lihat sih, lebih kepada seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam gitu. Jadi ada perahu besar, 3 perahu besar. Siapa yang mampu beli tiket maka dia akan masuk ke dalam tiket tersebut. Karena kehancuran bumi sudah terjadi waktu itu. Nah, hanya orang-orang kaya saja yang mampu beli tiket untuk masuk ke dalam kapal itu. Ada 3 kapal besar yang menunggu. Yang lainnya meninggal dunia. Termasuk pembuat kapalnya sendiri. Ternyata karena nggak mampu beli tiketnya malah ikut tenggelam, orang India.
Ya, jadi ini semuanya benar nggak sih? Ya, ternyata bohong ya, tidak terjadi. Ini sudah tahun 2020, kita masih hidup, alhamdulillah kiamat belum terjadi. Bohong bangsa Maya itu. Ya, ramalan suku Maya itu. Kemudian ini sebagai bukti bahwa kiamat itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri nggak tahu. Inna sa'ata, sesungguhnya kiamat. Atiyatun, akan datang. Pasti datang. Akadu akhfiha, aku rahasiakan waktunya. Untuk apa? Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang mereka usahakan, apa yang ia usahakan. Jikalau kalian ditanya, Pak, kapan kiamat? Ya nggak tahu kalian juga. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah pernah memberikan gambaran harinya hari Jumat. Kemudian tanda-tanda kiamat akan terjadi digambarkan jelas oleh Rasulullah. Cuman kapan waktunya, pastinya itu nggak ada yang tahu. Termasuk Rasulullah juga nggak ada yang tahu. Ini informasi Al-Quran tentang kiamat, gambarannya dalam surat Al-Zalzalah seperti apa. Yaitu bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ini gempa bumi lah simpelnya ya. Gempa bumi dahsyat di sini. 5, sekian skala Richter aja udah bikin heboh ya kan. Udah bikin bangunan hancur, bikin orang menderita. Ini bumi digoncangkan. Bagaimana penderitaan orang-orang waktu itu? Bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Apa beban berat yang dikandungnya? Magma, lava, lahar, semuanya dikeluarkan ya. Itu beban-beban berat yang dikandungnya, api dan seterusnya. Kemudian manusia bertanya mengapa bumi menjadi begini. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Apa beritanya? Berita bahwa bumi akan hancur. Bumi ini fana, sementara, bukan tempat selamanya. Dunia ini mazra'atu fil akhirah, tempat menanam untuk kehidupan akhirat. Dia menceritakan dirinya bahwa dirinya memang akan hancur pada suatu ketika. Itu semua sudah diperintahkan Allah kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam kondisi bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, bermacam-macam tadi yang sudah pernah jelaskan bahwa mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang ahli tahajud dia akan berkumpul dengan ahli tahajud. Yang dia mati syahid berkumpul dengan orang-orang yang sesama mati syahid dan sebagainya. Kemudian masalah Al-Quran lagi, ini surat Al-Qari'ah ya, yang sudah kalian kasih sebagai hafalan dan sudah dijelaskan di awal bahwa kiamat itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Lalu nama-nama kiamat ini, jadi nama kiamat itu bukan satu-satunya nama ya, bukan satu-satunya nama. Manusia juga ada kan yang seperti itu ya, namanya ini, dipanggilnya ini. Nah, hari kiamat juga seperti itu. Yang umum memang yaumul kiamah, hari kiamat. Tapi ada nama-nama yang lain seperti yaumul akhir, hari akhir, yaumul fasl, hari keputusan, yaumul fat, hari pengadilan, yaumul jami, hari pengumpulan, yaumul khuruj, hari keluar, yaumul sa'ah, hari waktu, yaumuddin, hari akhir, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul talaq, hari perpisahan, yaumul khulud, hari kekekalan, yaumul ba'as, hari kebangkitan. Jadi kalau mau menyebut Pak, kapan yaumuddin akan terjadi? Kapan yaumus sa'ah akan terjadi? Kapan yaumul khuruj akan terjadi? Itu sama maksudnya adalah kapan kiamat akan terjadi. Ini nama-nama yang lain. Ada yaumul hasrah, yaumul azifah, yaumul wa'id, yaumul masyhud, yaumul ghasyiyah, ya at-tamatul kubra, al-waqi'ah, yaumut tanad, yaumut taghabun, yaumul azim, al-qari'ah, as-sakhah, al-haqqah. Ini semua nama-nama hari kiamat. Pak, kapan yaumul haqqah itu terjadi? Pak, kapan yaumut tanad itu terjadi? Semuanya sama, hari akhir. Tanda-tanda kiamat yang kecil. Maksudnya yang kecil itu apa? Bahwa ini yang umum terjadi, bisa jadi sudah terjadi, tinggal dilihat gambarannya dan diperhatikan sesuai dengan sekitar kita. Ini sudah terjadi atau belum? Pertama, melimpahnya harta benda. Dulu orang-orang menggali potensi alam kan tidak seperti sekarang ya, karena alat kecanggihannya belum begitu banyak untuk menggali potensi yang ada di dalam tanah, misalkan pengerukan, tambang dan sebagainya. Nah, sekarang ya walaupun ini bagi sebagian orang saja, tapi sudah lebih mudah untuk menggali potensi alam. Sehingga harta benda melimpah. Dengan menerima sodako. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Tidak hanya di zaman sekarang ya, tapi di zaman setelah Rasulullah wafat pun ada orang-orang yang mengaku nabi, bahkan diperangi oleh umat Islam, oleh Abu Bakar As-Siddiq dan pasukannya waktu itu. Ada Musailamah Al-Kadzab ya, dengan perang yang dikenal nama Perang Yamamah. Di sana Bilal bin Rabah lah yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Maaf, Wahsy bukan Musailamah, bukan Bilal, Wahsy. Nah,
Kemudian ada Sajjah At-Tamimi, Aswad Al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid, itu semua adalah orang yang mengaku Nabi setelah Rasulullah wafat. Di zaman sekarang di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada, di Indonesia juga ada dari Bogor namanya Ahmad Musaddiq, PNS dulunya, mengaku Nabi, bahkan bikin kriteria-kriteria sahabat seperti Nabi di Gunung Sahari. Di Jakarta Pusat itu juga ada, bahkan mengaku Jibril, mengaku titisan Maryam, mengaku titisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada. Kurangnya sifat amanah. Ini orang-orang yang sudah diberi amanah, sudah diberi jabatan, sudah diberi kepercayaan tapi diingkari ya, sudah jadi pejabat tapi kemudian lupa sama janji-janjinya. Ya, ini banyaknya sifat yang amanah ini kurang. Kemudian banyaknya pejabat yang zalim, pejabat yang harusnya melindungi rakyatnya dengan undang-undangnya, dengan peraturannya, malah dia membuat bongkal-ingkong untuk memperkaya diri, membuat undang-undang yang menyengsarakan rakyat dan sebagainya. Perzinahan, minuman keras, dan obat terlarang merajalela. Ini kalau dilihat berita kriminal banyak sekali nih, ngeri ya, obat-obat terlarang. Bahkan orang orang yang menyelundupkan obat-obat terlarang dari luar negeri ke Indonesia banyak. Bahkan ada yang tertangkap karena terlalu banyak yang dia bawa, sampai hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian memperindah masjid tanpa memakmurkannya, bikin masjid mungkin dari emas, perak, intan, dan sebagainya, tapi hanya untuk pamer-pameran, tidak usah disebut namanya ya. Mungkin ini bisa jadi sudah ada ataupun belum ada, wallahu alam. Nggak usah disebut namanya, khawatir merasa tersinggung dan sebagainya. Tapi intinya kalau ada masjid dibuat sangat indah tapi tidak untuk sholat, tidak untuk ibadah, tidak untuk dakwah, maka ini hanya untuk memakmurkan, tanpa memakmurkannya bagian dari ciri kiamat kecil. Berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ini maksudnya adalah orang-orang yang dulunya hidup di Baduy, Padang Sahara, orang-orang terpencil Jazirah Arab, tapi kemudian mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ada bangunan tertinggi juga daerah sana ya kan, Jazirah Arab. Bahkan belum, nggak tahu nih udah jadi atau belum, mau mendirikan bangunan tertinggi itu ada di daerah Arab Saudi. Kemudian banyaknya pembunuhan ya, kriminalisasi, pembunuhan, begal, perampokan yang berakibat dengan pembunuhan itu banyak sekali. Alhamdulillah. Kemudian kemusyrikan di kalangan umat Islam. Orang dia muslim, bisa jadi dia muslim, tapi kemudian percaya dengan hal-hal yang bersifat syirik, musyrik ya, percaya nomor, tanya ke orang gila, datang ke kuburan untuk mendapatkan nomor togel dan sebagainya. Muslim padahal datang ke dukun, percaya peramal dan sebagainya. Kemudian merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga. Sadisme ya, pembegalan, tidak hanya mengambil motornya tapi juga membunuh korbannya. Nauzubillah. Orang-orang tua berlaga seperti anak muda. Nah, orang-orang tua kan sudah kita gambarkan di pertemuan sebelumnya, mereka ini seperti waktu maghrib yang sudah mendekati isya, sebentar lagi meninggal. Harusnya yang dia pikirkan kan akhirat, ibadah, amal, tapi kemudian dia berlaga seperti anak muda, main TikTok dan sebagainya. Alhamdulillah. Merajalela riba dan sifat kikir. Riba ini penjelasannya panjang sekali ya, harus dibahas secara detail, tapi intinya dia mendapatkan uang haram dari hasil pinjam meminjam. Misalkan dia pinjamkan uang 1.000, nanti bayarnya 2.000, kemudian dia utangin 5.000, lalu yang menghutang itu harus bayar 6.000, itu riba. Mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Jadi dia berpakaian tapi telanjang, maksudnya memperlihatkan lekuk tubuhnya. Banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur, hoax ya, bertebaran. Ini zaman kita ini. Kemudian perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ini jumlah pastinya nggak tahu, tapi sempat beredar informasi bandingannya itu 1:7. Jadi 1 laki-laki, 7 perempuan. Bahkan di Rusia itu sudah jelas mengumumkan kekurangan laki-laki. Mengundang laki-laki untuk datang ke Rusia untuk menikah dengan perempuan-perempuan Rusia karena kekurangan laki-laki di sana. Kemudian kiamat besar, tanda-tanda kiamat besar. Ini akan Varian coba jelaskan secara mendalam nanti karena ini butuh penjelasan lebih detail. Ini Varian jelaskan secara gambaran umum saja. Pertama, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini dua bangsa yang menghancurkan alam, menghancurkan apapun yang dia temui. Ya, ini bisa jadi sudah muncul, bisa jadi belum muncul karena ini risalah masa depan. Kalau dilihat sejarahnya, ada yang menjelaskan bahwa ini sudah muncul tahun 1258, yaitu bangsa Mongol waktu itu yang dipimpin oleh
Genghis Khan dan Hulagu Khan. Kok bisa? Karena mereka ini menghancurkan wilayah kekuasaan Abbasiyah dengan begitu kejamnya. Mereka datang ke negara manapun yang dikuasai Abbasiyah, pasti mereka hancurkan, pasti mereka lakukan kekejaman. Kekejaman seperti apa? Contohnya di Baghdad. Ketika mereka memasuki Baghdad, itu 1.700.000 orang tewas meninggal dunia, kepalanya dipenggal dan dijadikan piramida. Darah tergenang sampai kepala, sampai mata kaki karena saking banyaknya orang yang dibunuh. Satu perempuan bangsa Mongol diwajibkan membunuh minimal 24 laki-laki muslim waktu itu, saking kejamnya. 2. Dabatul ardi atau binatang ajaib dan yang dapat berbicara dengan manusia. Ini bisa real makhluk, bisa real binatang keluar dari bumi, bisa bicara dengan manusia, atau penjelasan lainnya yaitu adanya negara yang tadinya tidak ada, muncul menjadi ada. Negara mana? Yaitu negara Israel. Israel ini suku yang dulunya didatangkan para nabi, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa yang memberikan syariat kepada mereka melalui kitabnya, bahkan kitabnya sudah dirubah sendiri oleh mereka, tidak memberikan syariat untuk mendirikan negara. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tercerai-berai kemana-mana. Diuji Allah tidak sampai ke negeri yang mereka tuju gitu. Ya, jadi ini dan kejamnya mereka sudah menghapus peta Palestina dari Google Maps kan, berita terbarunya. Kemudian yang ketiga adalah Dajjal. Ini Dajjal makhluk Allah juga tentunya. Selain Allah kan makhluk, kita makhluk. Dajjal juga makhluk, tetapi makhluk yang datang untuk menguji manusia, yang dia datang untuk membuat kerusakan. Kerusakan akhlak, kerusakan alam, kerusakan apapun yang dia hadirkan ya. Tertulis kafaro di jidatnya, kafaro, kafir. Berarti dia bukan muslim, dia orang kafir. Kemudian di tangan kanannya dan di tangan kirinya ada air dan api. Kemudian matanya satu. Kemudian dia mampu datang ke semua negara yang dia tuju dengan mudahnya. Dia mampu menguasai seluruh wilayah kecuali Mekah dan Madinah. Nah, ini apakah real makhluk seperti itu? Bisa jadi, bisa juga ini adalah sistem Dajjal. Ya, kafaro tertulis di jidatnya, kafaro berarti orang-orang yang bersifat seperti Dajjal ini bukan muslim. Mereka membuat kerusakan di alam semesta ini, kerusakan dengan sistem. Sistem apa? Ya, sistem Dajjal itu. Penjelasannya lebih detail kita bahas nanti, tapi intinya ini datang untuk membuat kerusakan. Bisa jadi sudah terjadi di zaman kita, bisa jadi. Kemudian turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam ini berbarengan ya, dalam waktu dekat. Bahkan mereka semua nanti akan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Mereka akan membebaskan Masjidil Aqsa. Waktu itu Imam Mahdi mau menjadi imam, kemudian dia tahu dengan nalurinya, firasatnya bahwa di belakang dia ada Nabi Isa. Nabi Isa yang turun menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bukan statusnya sebagai Nabi sebelumnya, tapi statusnya sebagai umat Nabi Muhammad. Lalu kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menjawab bahwa setiap masa memiliki imamnya sendiri-sendiri dan pada masa ini imamnya adalah engkau. Maka waktu itu Nabi Isa menjadi makmum terhadap Imam Mahdi. Keduanya akan melawan Dajjal dan Dajjal akan kalah di sebuah daerah bernama Tanah Lot. Tanah Lot ini ada di Palestina atau dalam peta sekarang negara Israel ya, dalam petanya. Tapi kita nggak meyakini negara Israel. Jadi ini di Palestina. Akan terjadi sebuah perang namanya perang akhir zaman, perang Armageddon yang akan terjadi, dan setelah itu umat Islam akan berjaya selama 7 tahun karena Imam Mahdi dan Nabi Isa diberi umur waktu itu oleh Allah selama 7 tahun. Nah setelah itu mereka akan meninggal dunia dan lalu menunggu tidak langsung bisa jadi, lalu matahari terbit dari arah barat, Al-Quran lenyap dari hati manusia, dari mushaf dan hati manusia, berarti tidak ada yang mengingat lagi, tidak ada yang membaca lagi, sudah tidak ada yang peduli dengan Quran lagi. Lalu Ka'bah akan hancur, akan rusak, umurnya juga sudah panjang dari usia Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang. Lalu ada dukhon yang akan menghapus umat Islam yang hidup waktu itu, akan mematikan orang beriman waktu itu. Sehingga yang hadirannya hanyalah orang-orang kafir semua. Setelah itu apa? Ya tinggal menunggu kiamat terjadi. Karena yang merasakan kiamat ternyata orang kafir semua. Umat Islam sudah meninggal sebelum kiamat terjadi. Tapi pasti akan merasakan goncangannya.
Ini penguat dari hadis Rasulullah SAW, hadis Nabi tentang tanda kiamat besar, tanda besar kiamat. Sabda Rasulullah, keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, berlakunya 3 gempa di bumi, timur, barat, dan semenanjung tanah Arab, terakhir keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Di tanah Arab sudah ada gempa ya, sekali. Belum lama ini, mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu. Itu dan skalanya kecil, hanya 3, sekian skala Richter kalau nggak salah. Berarti tinggal 2 gempa lagi. Kalau itu sudah terjadi, kiamat akan terjadi. Nah, ini alur kehidupan manusia. Dunia, tanda hitam itu dunia. Orang yang hidup di dunia meninggal terlebih dahulu akan masuk ke alam barzakh. Kalau meninggal dunia sebelum kiamat. Yang masih hidup di dunia dan merasakan kiamat, berarti dia akan berada di garis kiamat. Keduanya, baik yang sudah meninggal dunia di alam barzakh dan yang kiamat akan berada di yaumul ba'ats. Ini kita coba nanti jelaskan secara mendetail di bagian ini dengan surga dan neraka ya. Kemudian yaumul ba'ats dia masuk ke padang mahsyar. Di sini nanti ada syafaat Nabi, hisab, jaza. Ini sudah dijelaskan tadi di awal ya, ini mengulang saja tapi dengan penjelasan yang lebih detail. Yaumul jaza ini maksudnya catatan amal. Dia di kanan atau di kiri. Hisabnya tinggi, hisabnya banyak atau enggak, ya kan? Nanti dia akan dapat kitab di kanan atau di kiri. Kalau dapat di kanan berarti itu buku panduan masuk surga gitu. Ini loh surga nih fasilitasnya, ini kenikmatannya dan sebagainya. Kalau dia dapat tangan kiri ini nama-nama nerakanya yang akan dimasuki oleh kamu, siksa dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, orang kafir itu akan langsung masuk ke neraka tanpa dimizan terlebih dahulu. Ya, setelah melewati yaumul jaza. Tapi orang Islam nanti akan melewati mizan, akan ditimbang amalnya, ya akan ditimbang amalnya karena dia punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian setelah di mizan mereka akan melewati al-haud al-kausar atau telaga al-kausar. Jadi telaga al-kausar ada di proses akhirat, ada juga di dalam surga. Orang-orang yang diizinkan oleh Rasulullah, hanya yang diizinkan oleh Rasulullah akan meminum dari telaga al-kausar yang akan menghilangkan hausnya selama-lamanya. Kemudian setelah telaga al-kausar mereka akan melewati ujian keimanan. Di sini orang-orang semuanya akan buta dan akan berjalan entah berapa lama panjangnya mereka akan berjalan menuju Shiratal Mustaqim dalam kondisi buta. Ya, mereka akan mungkin merangkak ya, berjalan pelan-pelan dan sebagainya. Lalu mereka akan datang sampai ke Shiratal Mustaqim. Nah, di Shiratal Mustaqim ini panjangnya sekitar 3000 tahun perjalanan, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun menurun. Kalau manusia yang bisa melewati Shiratal Mustaqim ini, maka dia akan selamat dan disambut oleh malaikat. Ada jembatan ini jembatan penyambung, bukan jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan penyambung antara Shiratal Mustaqim dengan surga yang akan disambut oleh malaikat Ridwan. Ahlan wa sahlan, masuklah ke dalam surga. Tapi kalau orang-orang yang tidak selamat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Baik, ini gambarannya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada hari kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.